Investors, berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Berita yang sedang menjadi hot issue kali ini datang dari berita nasional. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk aktif dalam mengkritik kinerja pemerintah karena pemerintah perlu mendapat kritik dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini menuai berbagai komentar publik yang berujung polemik. Dilansir dari cnnindonesia.com, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala buka suara mengenai kritik kepada pemerintah karena menurutnya, masyarakat ingin melihat kritik yang dilontarkan tak berujung pada panjalan polisi. Sebab, saat Jokowi meminta publik aktif mengkritik kinerja pemerintah, warga justru dibayangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Selama ini, pasal-pasal karet UU ITE kerap dituding menjadi biang upaya kriminalisasi, terutama bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Oleh karena itu, saat Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik, desakan merevisi UU ITE juga mengemuka. Akhirnya, belakangan setelah mendapat sejumlah masukan dari masyarakat, pemerintah pusat memunculkan wacana revisi UU ITE. Pada awal pembentukan UU ITE beberapa tahun silam, Jokowi merasakan semangat masyarakat karena pembentukan UU ini ditujukan demi menjaga ruang digital di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Presiden Jokowi tak ingin penerapan aturan tersebut justru menimbulkan rasa tidak adil. Publik sudah jenuh dengan aksi saling lapor yang dilakukan pihak pemerintah menggunakan UU ITE. UU ITE seharusnya lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang berujung pada aksi saling lapor. Beralih ke berita selanjutnya. Hari ini, berita selanjutnya datang dari sektor properti. Bank Indonesia atau BI melansir bahwa penjualan properti residensial atau tempat tinggal yang berbentuk rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, dan villa masih tertekan hebat pada kuartal 4 2020 kemarin. Dilansir dari cnnindonesia.com, hasil survei BI menunjukkan penjualan properti residensial terkontraksi 20,59% pada kuartal 4 tahun 2020. Kontraksi atau penurunan penjualan ini terjadi hampir pada seluruh tipe rumah. Tak hanya penjualan, harga hunian residensial juga masih belum membaik, tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial atau IHPR pada kuartal 4 yang sebesar 1,43 secara year on year. BI memperkirakan kondisi tersebut masih akan terus berlanjut pada kuartal 1 2021, yang mana pada periode ini tak hanya harga yang mengalami penurunan, namun volume penjualan juga mengalami hal serupa. Dari sisi sumber pembiayaan, survei BI menunjukkan pengembang properti masih mengandalkan dana dari non-bank, yakni dari dana internal pengembang itu sendiri. Berbeda halnya jika dilihat dari sisi konsumen. Rata-rata, konsumen masih mengandalkan sumber dana perbankan untuk membiayai kredit hunian mereka. Dilihat dari fenomena ini, gimana nih tanggapan Youngvestors terkait keadaan bisnis properti saat ini? Komen di bawah ya. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Thank you so much, Stella, for the news. I myself have some news to share today. So without further ado, let's get started with the international section. According to Global Times, scenic spots reservation, hotel bookings continue to soar as Spring Festival holiday passes its halfway mark. Demand for travel and scenic spots, the number of hotel room bookings, and the domestic movie box office has kept growing significantly in China as the Spring Festival holiday passes the halfway mark, indicating a rapid recovery of China's service sector. As of Sunday, also the first 4 days of the Chinese New Year holidays, the number of domestic scenic spot ticket bookings increased by 105% from the previous week, and the number of scenic spot ticket bookings in 127 cities across the country has more than doubled. Data from online tourism platform
QUNAR.com showed, according to a report from thepaper.com. It seems that China's tourism and hotel industries are doing well because of the Lunar New Year festival. Topping the headlines with its current vaccination situation is Malaysia. Malaysia is ready to kick off COVID-19 vaccination drive this next week. Malaysia will receive its first batch of Pfizer vaccines over the weekend for a COVID-19 inoculation drive that is set to begin on February 26, according to its Prime Minister. Malaysia aims to vaccinate at least 80% of its 32 million people within a year as it pushes to revive an economy that, slammed by coronavirus-related curbs, recorded its worst slump since the Asian financial crisis over 2 decades ago. Having reported a total of over 260,000 coronavirus cases, including 975 deaths, Malaysia is the third worst hit country in Southeast Asia after Indonesia and the Philippines. With these news, I think it's about time to wrap up today's news segment. I would like to hand it back over to Stella. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung hampir 1 tahun. Namun, belum ada tanda-tanda laju penularan COVID-19 dapat dikendalikan karena jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data dari covid19.go.id, pada Rabu 17 Februari 2021, data menunjukkan terdapat penambahan 10.029 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Sehingga, jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.233.959 kasus. Namun, dari jumlah akumulasi tersebut, sebanyak 7.609 orang telah sembuh dan saat ini total pasien yang sembuh berjumlah 1.039.674. Dengan update data tersebut, maka kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada 160.689 orang. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.